Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sahabat pecinta tajwid Al-Quran. Pada kali ini kita akan membahas judul yang baru, iaitunya hukum mim sukun atau berbaris mati. Ini mim berbaris mati. Jadi ketika kita bicara hukum mim sukun atau hukum mim mati ini, ada satu judul yang telah kita selesaikan, iaitunya hukum nun sukun atau tanwin. Bagi kita yang sudah faham dengan judul nun sukun atau tanwin ini, maka kita akan mudah memahami mim sukun ini. Kita akan lihat pembahagian hukum mim mati ini, karena cara kerja hukum mim mati ini lebih kurang sama dengan cara kerja nun sukun atau tanwin. Kenapa begitu? Karena ketika kita menemukan atau menjumpai mim mati dalam Quran, bermakna nanti ada situ hukum. Sama juga dengan hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun sukun, nun mati atau tanwin, ketika kita temukan dalam Al-Quran, kita menjumpai dalam Al-Quran, maka itu ada hukum. Istilah menjumpai nun sukun, nun mati atau tanwin ini dikatakan dengan bertemu. Sama dengan hukum mim mati. Jadi kalau kita lihat ikhfa syafawi ini, kita lihat dulu pengertiannya. Menyamarkan atau menyembunyikan, samar atau sembunyi, bunyi mim mati apabila bertemu dengan hurufnya ba. Cara baca dengan dengung. Maksudnya adalah bunyi mim mati itu kita akan baca samar, kita akan baca secara sembunyi, secara agak lain bunyinya. Ketika apa? Ketika bertemu dengan huruf ba. Jadi kalau bertemu, dikatakan bertemu ini adalah selepas huruf mim mati, bukan sebelum. Begitu juga dengan apa yang saya sebut tadi, kita sudah belajar hukum nun sukun, nun mati atau tanwin ini. Jadi kalau kita bertemu dengan nun sukun, nun mati atau tanwin, nanti apabila bertemu dengan huruf-hurufnya yang telah ditentukan, maka terjadi hukum nun sukun atau tanwin. Dan sekarang hukum mim mati pun sama, bertemu juga, bertemu dengan huruf-huruf mim mati. Dikatakan bertemu adalah selepas mim mati, bukan sebelum mim mati. Jadi ini ikhfa syafawi, hurufnya satu, ba. Cara baca dengan dengung. Contoh ikhfa syafawi, karena hurufnya satu, kita akan buat contohnya 5 supaya kita mudah fahamnya. Di sini Al-Baqarah ayat 8. Di sini kita menemukan mim mati. Mim mati tadi huruf ikhfa syafawi adalah ba. Jadi kita pastikan setelah mim mati itu hurufnya ba, bukan huruf selain ba. Kalau huruf selain ba, contoh mim mati bertemu alif, mim mati bertemu lam, mim mati bertemu ta, mim mati bertemu la, itu bukan ikhfa syafawi. Yang ikhfa syafawi adalah mim mati bertemu ba. Dan yang dikatakan hukum mim mati bukan sebelum, bukan mim mati bertemu ha, tapi mim mati bertemu ba. Kita pastikan langkah yang pertama adalah kita menemukan mim mati dan lihat huruf setelah mim mati. Okey, seperti itu. Jadi di sini kita menemukan ada mim mati bertemu dengan ba. Hukumnya adalah ikhfa syafawi. Tadi ikhfa syafawi adalah menyamarkan atau menyembunyikan. Kenapa dikatakan ikhfa syafawi? Karena syafawi ini kan adalah huruf bibir. Jadi cara pengucapan ba ini adalah lebih kepada makharijul huruf yang tepatnya di bibir macam itu. Jadi bagaimana cara bacanya? Humbi. Mulut kita nanti merasakan huruf ba tu. Humbi. Humbi. Dan kita baca dengung 2 harakat. Setiap yang namanya dengung pastikan 2 harakat. Apakah nun syaddah, mim syaddah, hukum nun sukun atau mati yang dibaca dengung pun 2 harakat. Juga ini ikhfa syafawi dibaca dengung 2 harakat. Wa ma hum bimu humbi humbi humbi. Pastikan kita baca dengung humbi. Seterusnya ayat 33 surah Al-Baqarah. Di sini mim mati bertemu ba. Okey, mim mati bertemu ba. Jadi kita baca dengan ambi humbi humbi humbi. Di sini pun sama, amba'ahumbi humbi. Masih sama ya, masih humbi semua. Kita lihat contoh yang lain. Di sini
Di sini ada mim mati bertemu ba. Dzalikum bala kumba kumba kumba. Mim mati ba, dengung 2 harakat. Kumba. Kita lihat contoh yang lain. Di sini masih surah Al-Baqarah ayat 54. Mim mati bertemu ba. Anfusakum bi kumbi kumbi. Kebetulan mim dan ba ni adalah sama-sama huruf bibir, jadi kita mudah untuk melafazkannya. Jadi anfusakum bi kumbi kumbi. Seterusnya, di sini mim mati bertemu ba. Atuhaddithunahum bi humbi. Kuncinya adalah kita pastikan mim mati itu bertemu ba, dan setelah itu baru kita baca dengan dengung 2 harakat. Jadi untuk mim mati ini sebenarnya mudah karena hurufnya tidak banyak seperti yang kita belajar hukum nun sukun atau mati. Jadi huruf ikhfa syafawi ini hanya 1, ba. Mudah kita hafal. Jadi itu saja untuk pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita. Kalau ada yang belum paham, boleh tanyakan di bawah di komen. Dan silahkan share kepada kenalan kita yang lainnya, kepada sahabat kita yang lainnya, sehingga bisa pula memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih. Jangan lupa selalu berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.